saya ingin menyebutkan satu orang ya Kak, boleh? Boleh. Love you Pak Arif. Setuju banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Filo, selamat datang di Prisma, perbincangan santai matematika. Kembali lagi bersama saya, Lupna, sebagai host. Dan aku, Akmal, sebagai host. Nah, di podcast ini kita bakal berbincang asik dengan mahasiswa baru angkatan 2025 ya. Nah, yuk langsung aja kita sapa. Halo semuanya. Halo. Salam kenal, aku Yaya. Halo semuanya, kenalin nama aku Hesa. Oke, di sini kita bakal ngobrolin asik soal ospek dan juga soal pengalaman kalian jadi mahasiswa baru di UIN Sunan Kalijaga. Nah, pertama-tama nih, gimana first impression kalian waktu jadi maba UIN Sunan Kalijaga? Coba ceritain dari pengalaman kalian berdua. Oke, dari aku dulu ya. Iya. Dari aku sendiri, pertama kali itu aku masih adaptasi ya dari sebelumnya anak SMA tiba-tiba jadi seorang mahasiswa gitu, apalagi di UIN. Jadi masih nggak nyangka aja gitu secepat ini perjalanan di pendidikan. Setelah itu sebelumnya aku belum pernah ke UIN, jadi pertama kali ke UIN langsung oh seperti ini ya wujud aslinya gedung UIN, lingkungannya yang begitu ramah dan juga sangat terlihat dari fasilitasnya itu mendukung bisa difabel. Terus selain itu unik juga dari filosofisnya gitu. First impressionnya gitu sih dari aku sendiri. Mungkin dari Hesa? Sebelumnya maaf ya agak pilek sama batuk. Iya. Terus juga langsung aja ke first impression ya di UIN. Luar biasa sekali sih UIN, udah bisa nerima aku, Masya Allah. Terus juga saya kan dari Palembang nih Kak. Begitu sampai ke Jawa ternyata orang-orangnya ramah-ramah banget, yang pertama dari tempatnya. Terus juga dari UIN-nya sendiri itu sama kayak Yaya sih. Perubahan dari SMA ke kuliah tuh ternyata sangat beda, dimana gedung-gedungnya besar, terus juga relasinya semakin luas, fasilitasnya lebih lengkap, begitu sih. Jadi alasan kalian masuk UI itu sebenarnya juga karena dia PTKIN nomor 1 atau karena ada alasan lain tuh? Enggak juga sih, karena mungkin memang sudah tempatnya di sini gitu. Gitu. Emang udah jatahnya. Iya betul sekali. Kalian masuk UI jalur apa nih? Kita berdua jalur apa nih? Aku SNBT. Oh, SNBT. Mandiri. Oh, Mandiri. Wah, kita sama juga dari SNBT ya. Terus sama nih, oke. Nah, dari kalian jadi mahasiswa ini kalian ada kisah unik gak? Dari kalian jadi mahasiswa baru nih, kisah unik yang benar-benar kayak pengalaman baru nih gitu, apa kira-kira? Mungkin kamu dulu ya. Aku pengalaman unik. Paling unik itu mungkin aku punya teman seprodi non Islam ya. Oh, Ya, iya yang itu ya, ya. betul. Jadi itu menurut aku ini sebelumnya kan aku backgroundnya udah sekolah di Islam, jadi swasta Islam di pondok pesantren. Jadi ini pertama kalinya punya temen nonis sekaligus gitu. Oh jadi seperti ini dan tahu alasan dia masuk UIN bagaimana. Terus juga itu sih yang paling unik. Jadi dari situ aku juga bisa belajar dari pandangan dari dianya seperti apa, dari Islam gimana gitu. Terus punya teman-teman ternyata mereka itu sangat-sangat gak terpikirkan gitu. Ada teman-teman yang dia itu sudah diterima beasiswa sana sini tapi dia juga memilih di UIN. Jadi menurut aku kayak unik-unik juga teman-temannya gitu. Iya, mungkin mereka pilih UIN karena PTKIN nomor 1. Ya betul sekali makanya. Jadi bisa belajar banyak gitu di sini. Gitu sih. Terus alasan kalian masuk MTK kenapa sih? Padahal MTK tuh susah loh. Biasanya. Pertama prospek kerjanya luas ya. Karena kan matematika itu sebuah ilmu dasar banget lah di semua bidang, mau dari akuntansi, dari ilmu pengetahuannya itu sendiri itu kan pasti membutuhkan matematikanya semua. Dari misal aku ada relasi nih anak biologi, mereka juga ada nih mata kuliah matematika untuk biologi. Jadi bener-bener mendasar banget lah matematika ini dan bisa masuk ke mana saja gitu. Kalau dari aku sendiri begitu. Iya
Iya sih, tapi justru karena itu tuh kita malah kalah sama prodi yang terlalu khusus kayak kita kayak mau ke statistika, tapi kita malah kalah sama orang yang dari prodi statistika gitu loh. Kelemahannya MTK tuh itu sebenarnya. Cuman ya bagusnya sih ya itu banyak prospek kerjanya. Tapi tadi sebenarnya beberapa kali Pak Arif, dosen kami matkul Aljabar memberikan kita suatu hal yang membuat kita itu semangat di MTK. Salah satunya itu adalah mengatakan bahwasannya di sekarang kan sudah zamannya AI gitu kan. Dimana orang-orang kemampuan matematika dasar itu bakal kurang gitu karena mengandalkan AI. Betul. Sedangkan kita belajar matematika ini, jadi ilmu yang kita pelajari itu bakal kepakai di masa depan nanti. Meskipun nanti kita kerjanya tidak langsung dari jurusan itu. Jadi kemampuan itu nanti akan kita diolah, logika berpikir seperti apa, problem solving seperti apa. Mungkin nanti misalkan aku pribadi masuk ke dunia kerja komunikasi, tapi dalam komunikasi tersebut aku tahu nih, oh ternyata problem solvingnya seperti ini. Jadi dari kamu sendiri yang masuk matematika juga nggak salah gitu ya. Jadi sangat bermanfaat ya. Semoga. Soalnya dari kita masuk MTK tuh logika kita terasa, terus kemampuan dasar kita juga terasa gitu. Karena ada salah satu alumni tuh ya, dia tuh analisis. Saya pernah diceritain sama dosen gitu. Dia masuk analisis dan waktu dia mencemplungkan ke diri waktu ke prospek pekerjaan itu dia pengolahan berpikirnya ketika dia di kantor tuh bener-bener lancar gitu loh. Karena problem solvingnya bener-bener terasa gara-gara dia masuk ke analisis di bagian matematika. Iya, itu tergantung personal masing-masing lah ya kak. Iya betul, masih tergantung sebenarnya. Berarti kan kalian kan udah masuk kuliah nih, ya kan udah lumayan lah istilahnya. Dosen tuh gimana menurut kalian? Kayak apakah ngejelasin tuh enak gitu atau ada kendala kah selama beberapa minggu ini? Kalau dari aku pribadi, setiap dosen tuh punya karakteristik masing-masing. Dan itu bukan mungkin ada dosen seperti ini dan itu saling melengkapi. Jadi kalau misalnya nih ada dosen yang killer misalkan satu, kalau killer semua kan kita pasti wow gitu. Jadi dengan karakteristik beda-beda dosen itu saling melengkapi sehingga kita itu juga dalam berjalannya kuliah nggak terlalu santai tapi tetap teratur dan sebagainya. Kalau menurut aku gitu. Kalau Aisyah gimana? Sama sih seperti ya, tapi saya ingin menyebutkan satu orang ya kak, boleh? Boleh. Love you Pak Arif. Setuju banget. Karena gimana ya Pak Arif tuh kalau jelasin bener-bener dari akarnya, dari akarnya gitu. Jadi gampang nyantol lah gitu istilahnya. Apalagi Pak Arif kalau di kelas itu bercanda juga. Bercanda tapi jelasnya juga enak gitu loh. Iya betul. Makanya setiap dosen punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan itu sering melengkapi untuk kita membentuk karakter gitu. Betul banget sih. Emang enak sih Pak Arif. Jadi kangen diajar Pak Arif. Soalnya waktu di semester 3 sama 4 tuh Pak Arif udah gak ngajar lagi. Waduh. Tapi di semester 4 ada, cuman di semester waktu dulu aku semester 2 sama 3 gak ada. Kan kalian udah ini ya, ikut manjur atau aspek jurusan. Nah, itu gimana menurut kalian kayak pesan-pesannya kayak selama manjur tuh? Iya, betul. Gimana? Jadi kayak selama kalian ikut 2 hari 1 malam di manjur di Kaliurang itu gimana rasanya? Pertama luar biasa sekali sih kak. Pertama kali dapat iklim yang begitu dingin ya. Sampai baru datang mau ke kamar mandi itu dinginnya udah sampai ubun-ubun gitu, nginjekin kaki di situ, langsung nyes gitu. Luar biasa lah pokoknya. Justru karena itu enaknya kan? Iya. Itu letak asiknya. Di situ letak asiknya. Di Palembang panas. Panas. Luar biasa di Palembang. Terus juga untuk acaranya, apalagi yang malam nih. Yang malam. Top lah. Susah dijelasin, pokoknya top. Oh, berarti waktu pas jelajah malam tuh ya? Iya, jelajah malam itu. Kalau minggunya gimana tuh? Seru juga ya. Juga flashback SMA sih kak. Kebagian nyanyi juga kemarin, tapi sayangnya salonnya habis baterai. Udah kemalaman juga. Iya, soalnya pas tuh habis kan juga jadi bahan evaluasi. Iya betul. Pokoknya dari situ kita itu juga kenal intens sama teman-teman. Jadi nggak pilih-pilih lah ya. Setelah itu sama kakak tingkat juga tahu oh ini kak ini. Jadi
Jadi dari acara Manjur itu bukan hanya memperkenalkan di prodi kita, tapi juga kakak-kakak prodi 2024, 2023 juga. Iya betul ya, karena Manjur itu juga salah satu proker kesejahteraan mahasiswa yang buat mengakrabkan mahasiswa baru untuk 2025 gitu. Terus berarti kalian pas Manjur kan itu kan buat ngerekatin ya, itu kayak teman-teman kalian gimana? Apakah udah rekat apa masih ada rongga-rongga iya, gitu? atau masih ada kayak dinding di antara kalian, teman-teman kalian kan gitu. masih maba kan. Gimana? Kalau dari aku sih mungkin waktunya masih terlalu cepat ya untuk bener-bener yang akrab banget. Tapi yang memang dari sebelum Manjur dan sesudah Manjur itu kerasa dampaknya. Dimana kita disatuin bareng, dibuat satu gugus, terus juga betul. satu kamar. Nah itu betul. di situ kita bisa bagi minum dong, tolong bawain ini dong, sampai mandi bareng. Waduh. Cowok ya. Biasa. Oke. Jadi alasan kita juga ada Manjur tuh biar kalian makin akrab lah intinya. Terus juga dari pembagian setiap kamar, pembagian setiap gugus itu juga pasti berbeda gitu. Terus kalian udah masuk kan gak nih buat Manjur? Yang kayak kurangnya apa gitu? Gak apa-apa, jujur aja. Bilang aja. Terbuka. Mungkin buat kedepannya tuh buat bahan evaluasi biar kita bisa makin maju lagi acara Manjur ini. Untuk kakak-kakak konsum izin ya. Izin. Iya boleh. Tahunya hari pertama waduh. Kenapa tuh? Tahu batako. Gede banget gila. Iya emang gitu. Boleh kalau bisa diganti loh kayak. Ya. Jadi kalau misalkan diganti kan otomatis agak nambah dikit. Nambah dong. dikit. Iya, nambah dikit dong, betul. Itu udah mepet banget ya kemarin. Udah murah banget itu. Iya, dibanding yang lain. Coba tanyain ke yang lain. Paling murah kita. Ada lain mungkin kesan-pesannya selain konsum? Kalau aku sih pesannya, aku kurang tahu ya di birokrasinya di dalamnya bagaimana. Kalau komentarin dari pesertanya aja, mungkin acaranya itu masih agak sedikit banyak dari kitanya, mungkin informasinya kurang itu kurang tersebar dengan baik gitu. Dari kalian mahasiswa barunya? Iya betul. Jadi ada hal yang mungkin dari ini infonya seperti ini, dari ini seperti ini gitu. Jadi ada miskomunikasi mungkin ya gitu. Selain itu juga apa ya? Kita minggu pertama kuliah tuh udah dikasih tugas kan? Oh dikasih tugas ya. Jadi daring. Apalagi tugas kuliah ditambah tugas Manjur. Ya betul banget ya. Deadline-nya mepet-mepet ya. Ditambah lagi kan itu lagi masa-masa demo. Jadi kita keluar juga jadi riskan gitu. Iya betul. Itu juga problem kita sih sebagai panitia. Iya. Kemarin kita juga agak panik sih, kayak lebih ini Manjur terlaksana gak ya? Soalnya kan emang udah chaos banget kan. Iya Udah benar. pesan bis juga Iya, kan? udah di booking, udah semuanya. Jadi kayak agak panik lah. Pokoknya itu bingung gitu. Udah ada tugas daring, terus tugas Manjur, teman-teman dikumpulin gak bisa. Iya, mana ada demo lagi. Iya, Nggak bener bisa banget. keluar. Iya. Ya gitu lah. Tapi overall seru sih kak. Overall seru ya. Pasti. Rating. Rating dari 10. Iya. Kalau dari aku 8. 8, oke. Kalau dari Ayah? 8,5. 8,5. Oke, siap. Oke. Jadi dari awal sampai akhir Manjur kalian suka acara yang bagian apa? Suka acara Jatuh. sedikit iklan ya. Iya. Oke. Dari awal sampai akhir suka bagian mananya? Iya, itu kan banyak tuh. Iya, dari yang awal materi, api unggun, jelajah malam, sama senam. Aku sih suka yang bagian evalnya. Bagian evaluis, keren. Jarang-jarang nih ya. Aku suka bagian evalnya. Gak tau kenapa. Oke. Kalau kamu sendiri Hesa? Jurit malam sih. Oh, jurit malam. Kenapa tuh? Kasih alasan dong. Kan aku nggak percaya mistis ya kak. Jadinya pengen buktiin, aduh nggak ada beneran lagi setannya. Berarti mau ditampakin gitu. Iya pengennya Mau mana dibuktiin. nih ada beneran nggak? Ternyata nggak ada. Jurit malamnya kebanyakan ketawa sih gugusku. Oh, gitu ya. Berarti apakah jurit malamnya itu kurang jauh apa gimana? Iya sih kurang explore-nya kurang kalau menurutku. Soalnya masih di Iya masih di lingkup situ. Terus dingin banget kak. Iya. Ya, benar. Belum api unggun kan. Untung ada api unggun. Ya Allah itu jalan sambil Sambil ditutup mata jadi
gerbang sampai pos 1 kan. Iya bener. Terus Oke. yang itu Kak, yang lempar-lemparan air, yang warna itu seru banget. Iya seru kan, alhamdulillah. Banyak abis eval terus abis itu kayak gitu, terus kita muter-muter bareng, seru. Menurut aku yang gitu. Emosinya di bawah ya, dari Iya. eval kalian dimarah-marahin, terus langsung ke color fun, langsung seneng gitu Iya ya. betul. Oke, jadi alhamdulillah di Majur kalian lumayan happy ya. Ya happy sih Kak. Habis ya istilahnya istirahat bentar lah dari tugas-tugas ya. Meskipun langsung dihantam lagi abisnya. Nggak apa-apa, semua sama. Panitia pasti juga merasakan. Ya. Tahun lalu juga ada banyak tugas kuliah banyak, terus juga Majurnya kita masih bikin yel-yel sendiri kan? Iya. Oh. Nah, jadi kalau tahun ini kan kalian yel-yelnya udah dibikinin, jadi Iya. tinggal kayak niru. Nah, kalau tahun lalu kita bikin Bikin sendiri. sendiri. Nah, tuh. Udah gitu langsung pas kelar Majur langsung offline. Nah, betul banget. Itu dia. Waduh. Kalau kalian kan masih online kan? Iya. Nah, kita langsung offline. Nah, oke. Terus ada pertanyaan lagi nih, kalian mau join HMS nggak? Kalau kalian mau join, departemen apa nih yang kalian pilih? Dan kenapa milih Nah, departemen tuh, itu? betul. Gitu, Pak. Wow, pertanyaan yang sangat itu ya. Mungkin ya dulu. Apa dulu? Iya, kita tempet-tempet aja. Kemungkinan ikut sih, tapi nanti lihat aja nanti kedepannya bagaimana gitu. Kalau planningnya ada planning untuk kesana. Alhamdulillah. Untuk departemennya aku sendiri masih melihat ya, mengobservasi kira-kira yang paling dekat di mananya gitu. Biar nanti ketika masuk pun bisa berkontribusi sebaik mungkin di dalam situ gitu. Dari aku pribadi. Dari Hesa mungkin? Sama sih, mungkin untuk membangun relasi antar sesama prodi ya. Jadi HMPS menurutku perlulah kita join. Iya. Apalagi di awal-awal kan Betul. harus ada relasi ke kating-kating, Nah, betul banget. bisa bahas tugas, bisa minta tutor lah istilahnya gitu. Terus juga kalau untuk divisinya ya mikir-mikir dulu deh. Masih mikir dulu ya? Iya. Iya, betul. Biar nggak salah divisi gitu. Iya. Iya, Nah, betul sih. emang kalian nggak mau jadi host podcast gini? Aduh, biasanya nih ya, biasanya dari tahun lalu ke tahun sebelumnya tuh yang jadi narasumber host tuh pasti jadi kesejahteraan mahasiswa. Jadi guys, Gitu ya. Iya. Tentukan gitu ya Kak. Udah tradisi turun menurun. Iya. Contohnya aja kita ya Mal ya. Iya. Jadi tahun lalu tuh jadi kalian. Oh. Jadi kita benar-benar kayak di posisi kalian, terus sekarang kita jadi host. Siapa tahu kan mau masuk ke Iya, mau Iya. masuk. Bisa nih. Marketing ya. Oke, jadi sekian itu aja perbincangan asik dengan mahasiswa baru angkatan 2025, ya betul kan? Ya, betul. Oke, sekian dari kesejahteraan mahasiswa, kami tutup untuk Prisma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah, sampai jumpa. Bye-bye.